Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tunajjizul mubarat. Wassalatu wassalamu ala afdhalil kainat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimur risalat wa ala alihi wa ashabihi ila akhiris saat. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita digerakkan hati kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat wajib di masjid yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya keislaman ke negeri kita ini. Jamaah Masjid Zaratul Abrar yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk membacakan sebuah hadis yang bertemakan namimah atau adu domba adalah dosa. An Abdullah bin Mas'ud qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum mal adhu hiyan namimatul qalatu bainan nas, yang berarti dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 6802. Tindakan mengadu domba, menghasut atau menfitnah merupakan kejahatan moral, merupakan perilaku tercela yang akan menghancurkan diri sendiri dan kehidupan bersama. Ia termasuk dalam kategori dosa besar. Al-Hafidz Ibnu Munzir mengatakan, ulama sepakat ijma' atau konsensus bahwa menghasut atau mengadu domba antar manusia adalah haram dan ia termasuk dosa besar dalam pandangan Allah. Namimah atau mengadu domba adalah perbuatan yang paling buruk di antara perbuatan-perbuatan buruk, namun paling banyak terjadi di antara sama manusia. Rasulullah SAW bersabda yang berarti, maukah kalian aku beritahu tentang apa orang-orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba atau menghasut, yang gemar mencerai-beraikan, orang-orang yang saling mengasihi atau bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Jika ia tidak masuk surga, maka tidak akan ada tempat baginya di akhirat kecuali di neraka. Dari Hudzaifah, beliau mendapatkan laporan tentang adanya seseorang yang suka melakukan namimah, maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim nomor 303. Bahkan ketika di liang kubur, orang yang suka menghasut dan adu domba akan mendapatkan siksa kubur. Dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi bersabda, yang berarti keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya, sedangkan orang yang kedua suka melakukan namimah. Hadis riwayat Bukhari nomor 213. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berarti, dan barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tundukkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surat An-Nisa ayat 112. Allah SWT juga berfirman yang berarti, dan janganlah engkau patuhi orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah. Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Allah SWT juga berfirman yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kau mencari-cari kesalahan orang lain.
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berarti, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Sekian hadis yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup bacaan hadis pada subuh kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah sholat subuh Masjid Zoratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.